Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Sekiranya sehat selalu dan Tuhan memberkati Anda sekalian. Izinkan saya Abednego Gabriel memimpin ibadah Natal Yapenti Hidup Baru pada pagi hari ini. Untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Engkau beri. Mentari pagi nan indah, udara segar dan kesejukan alam yang membuat aku semangat. Seperti bunga-bunga menari, riang gembira, meliuk-liuk diterpa sepoi angin. Ah, demikian juga jiwaku menari-nari bersama raga, memuji keindahan yang telah Engkau anugerahkan. Bagaikan mentari yang hangat bersinar, demikian juga sinarnya menghangatkan batin dengan kasih dan ilahi-Mu. Tuhan, bersama harumnya bunga-bunga di taman, izinkan kami mempersembahkan acara ini sebagai dupa yang semerbak, menghiasi kemegahan tahta-Mu. Sertailah acara ini dari awal hingga purnanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada awal ibadah kita demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Guru yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Biarlah puji-pujian kita menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Joy to the world. Tuhan beserta kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hadimu terima-terima bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah
Bersorak-sorailah dengan suara nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi lama, bersorak-sorai, hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi lama, Cerita Natal berawal ketika Maria, wanita saleh yang bertunangan dengan Yusuf, mendapat kunjungan malaikat Gabriel dan berkata, "Jangan takut, engkau akan mengandung anak laki-laki dan berilah nama Yesus." Ketika mereka galau, malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, "Jangan takut, anak yang dikandung oleh Maria adalah atas kuasa Roh Kudus." Ketika masa bersalin telah tiba, Yusuf dan Maria berangkat menuju kota Bethlehem untuk sensus penduduk. Mereka tidak menemukan penginapan untuk berteduh dan bermalam. Hanya ada kandang ternak tersisa. Hal ini terjadilah sesuai dengan nubuatan para nabi terdahulu. Sementara di padang rumput, malaikat menampakkan diri kepada para gembala dan berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Maka bergegaslah dengan gembira para gembala mengunjungi Yesus yang terbungkus kain lampin di dalam palungan. Kelahirannya membawa perubahan peradaban dunia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang, Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turun bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Oh, manakala mentari tua lelah berpijar. Oh, manakala bulanan genit enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri.
Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Bersama dengan suara paduan suara malaikat sorgawi, lantunkanlah kidung pujian datang memuji membesarkan Kristus Sang Raja. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kedatangannya dinantikan umat manusia, memberi kehidupan kedamaian abadi hanya di dalam kelahiran Sang Bayi Kristus Yesus. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu yang saya kasihi, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Selamat pagi. Saya berterima kasih kepada Allah atas kesempatan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, minggu depan kita akan merayakan hari Natal. Karena itu, firman Tuhan yang akan kita renungkan dikutip dari buku Yesaya pasal 9 dan ayat ke-5 yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat Jaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan 7 abad kemudian, pada waktu malam Yesus lahir, malaikat menyatakan diri dan mengumumkan bahwa wahyu ini telah digenapi. Nah, mereka mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, ada 2 fakta yang diberikan di dalam ayat-ayat yang diwahyukan oleh Nabi Yesaya yang harus mengisi hati kita dengan rasa takjub dan penghargaan yang dalam atas kelahiran ini. Yang pertama adalah anak yang lahir ini dilahir untuk kita. Dia bukan diberikan untuk malaikat di surga. Meskipun malaikat bergembira pada waktu Yesus lahir, Yesus tidak dibuat seperti malaikat, tetapi
Dia dilahirkan di dalam daging manusia seperti kita. Salah satu hal yang paling ajaib dari kelahiran Yesus Kristus adalah bahwa Ia lahir untuk saudara dan untuk saya. Seharusnya kita berterima kasih karena Allah memberikan Yesus untuk kita. Dialah yang diharapkan dan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia dan seluruh ciptaannya, yang dikhususkan untuk kita. Dan Yesus dengan cuma-cuma diberikan Allah untuk kita. Dan mengapa Allah memberikan Yesus untuk kita? Untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, kebutuhan untuk kehidupan kita. Hal ini dikonfirmasikan Yesus kemudian ketika Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dan Dia juga berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara yang kekasih, saya akan menanyakan sesuatu hal lagi, yakni kalau Yesus lahir untuk saudara, bagaimana tanggapan saudara? Saudara harus dengan senang hati menerima Dia menjadi milik saudara. Nah, sudahkah saudara menerima pemberian ini, hadiah ini? Tapi kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus, saudara harus mengingat suatu hal yang penting. Saudara harus menerima Dia sebagai Tuhan hidup saudara. Tolong jangan pikirkan lagi bahwa Yesus masih menjadi seorang bayi di palungan seperti yang didramakan pada acara-acara Natal. Yesus tidak lagi seorang bayi. Dia adalah Sang Raja yang berkuasa, yang menuntut kesetiaan dan ketaatan saudara. Nah, kita dapat melihat ini dalam fakta yang kedua yang tertera dalam pengwahyuan Yesaya ini, yakni lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kerajaannya akan bertahan selama-lamanya. Karena itu, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita di bawah pemerintahannya. Kristus lahir untuk menjadi Raja kita. Nah, saudara yang kekasih, kalau saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Raja dalam kehidupan saudara, Dia akan mempraktikkan pemerintahan yang adil dan benar di dalam hidup saudara. Dia ingin saudara murni dan bersih dari semua dosa dan tidak bertoleransi dengan dosa yang terkecil sekalipun dalam hidup saudara. Saudara harus meninggalkan dosa yang ada dalam hati saudara. Mintalah pengampunan-Nya yang kekal. Mintalah Dia menolong saudara sehingga saudara dapat hidup berkenan kepadanya. Dan ketika saudara hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, saudara akan mengenal bahwa Dia benar-benar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. 4 nama yang diberikan dalam wahyu ini mengajarkan kita tentang identitas Kristus dan pelayanan terhadap anak-anak-Nya. Yesus harus menjadi seperti yang dituliskan dalam ayat-ayat ini. Semua janji dan berkat yang ajaib yang janjikannya harus menjadi milik kita. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan bentuk kata lampau. Mungkin saudara bingung, kenapa ayat ini dibaca? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Sementara kita tahu kelahiran ini belum terjadi sampai akhirnya terjadi 700 tahun kemudian. Ini adalah cara si penulis mengatakan bahwa kelahiran Kristus benar-benar akan terjadi dan saat dikatakan seolah-olah sudah terjadi. Nah, tidak ada bentuk ekspresi lain yang dapat menekankan hal ini, yakni menekankan pastinya kelahiran ini. Sekarang,
kita yang hidup hampir 2020 tahun setelah kelahirannya, kita dapat melihat dan menyaksikan kebenaran janji-janji ini. Kristus dilahirkan tepat seperti yang diwahyukan. Dan karena Yesus Kristus sudah mengatakan bahwa Dia akan memberikan keselamatan, hikmat, kehidupan, dan damai jikalau saudara berbalik kepadanya, tidak diragukan, Dia akan melakukan itu dalam hidup saudara. Nah, saudara yang kekasih, kelahiran Yesus Kristus sudah terbukti untuk selamanya. Allah setia terhadap janji-janjinya. Maukah saudara percaya kepada firman-Nya? Datanglah kepada Yesus sekarang juga dan serahkan seluruh hidupmu. Selamat Hari Natal. Marilah kita berdoa. Maha agunglah rencana-Mu ya Tuhan, menganugerahkan keselamatan kekal melalui Putra Kudus-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan hingga bersemi di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menghaturkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Sekiranya memberkati kita semua dan menambah sukacita Natal kita pada pagi hari ini. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, selesailah tugas saya Abednego Gabriel, mohon undur diri. Jikalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan sekiranya kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas, berjua-jua.